berkelahi pemborokan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Pandang Makassar, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, semester 5, kelas Akuntansi 51 dengan mata kuliah Auditing. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alimin Aziz, SE, MSI, AK. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi identifikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Tarisa Ramadhani dengan NIM 20 40 10 18. Selanjutnya ada Putri Andiati dengan NIM 20 40 10 16. Dan yang terakhir ada Feliciana Milani Korsini dengan NIM 20 40 10 20. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Identifikasi dan Penilaian Resiko Kesalahan Penyajian Material melalui Pemahaman terhadap Entitas dan Lingkungannya. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi yang pertama. Yang pertama, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Auditor harus melakukan prosedur penilaian risiko untuk memberikan basis bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang pertama, lingkup prosedur penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko harus mencakup hal-hal seperti permintaan keterangan pada manajemen, individu dalam fungsi audit, internal, dan individu lainnya. Yang kedua, informasi yang diperoleh dari periode sebelumnya. Auditor disyaratkan untuk menentukan apakah informasi yang diperoleh pada periode lalu tetap relevan. Dan yang ketiga, diskusi di antara tim perikatan. Rekan perikatan dan anggota utama tim perikatan harus mendiskusikan kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kesalahan penyajian material. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Pemahaman terhadap pengendalian internal entitas. Pemahaman ini membantu auditor untuk mengidentifikasi jenis kesalahan penyajian material yang potensial dan faktor yang mengaruhi risiko terhadap kesalahan penyajian material. Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material itu ada 6, yaitu penjelasan pertama, penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan. Risiko pada tingkat laporan keuangan dapat berasal terutama dari lingkungan yang kurang, yaitu contohnya 1. Kurang kompetennya manajemen, dan 2. Kurang pengawasan terhadap pembuatan laporan keuangan. Penjelasan kedua yaitu penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Auditor dapat menyimpulkan bahwa risiko yang diidentifikasi secara berlebihan dalam laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi banyak asersi. Penjelasan ketiga yaitu proses identifikasi risiko kesalahan penyajian material, yaitu auditor harus menilai risiko dan mengevaluasinya dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kesalahan penyajian. Penjelasan keempat yaitu risiko yang membutuhkan pertimbangan khusus dari auditor. Auditor harus memperoleh pemahaman mengenai pengendalian entitas, termasuk aktivitas pengendalian yang relevan dengan risiko tersebut. Penjelasan kelima yaitu risiko di mana prosedur substantif semata tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor dapat memutuskan bahwa tidak mungkin atau tidak praktis untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat hanya dari memperoleh substantif.
Nah, risiko seperti itu mungkin berkaitan dengan pencatatan yang tidak lengkap. Dan penjelasan yang terakhir yaitu revisi penilaian risiko. Nah, ketika auditor memperoleh bukti audit dan bukti audit itu tidak konsisten, maka auditor tersebut harus merevisi penilaian risiko tersebut dan memodifikasi prosedur audit lanjutan yang direncanakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan mengenai yang pertama, dokumentasi. Tidak perlu mendokumentasikan seluruh pemahaman auditor tentang entitas dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Metode pendokumentasian pengendalian internal seperti menulis deskripsi naratif seperti subsistem pengendalian yang penting. Penjelasan selanjutnya yaitu model resiko audit. Pertama yaitu resiko deteksi yang direncanakan. Apabila resiko deteksi yang direncanakan diturunkan, maka auditor perlu memperoleh lebih banyak bukti untuk mencapai resiko deteksi yang diturunkan tersebut. Yang kedua, resiko inheren. Resiko inheren berhubungan terbalik dengan resiko deteksi yang direncanakan dan berhubungan lurus dengan bukti. Yang ketiga, resiko pengendalian. Auditor menilai resiko pengendaliannya sebesar 100%. Semakin efektif pengendalian internalnya, maka semakin rendah resiko pengendaliannya. Yang keempat, resiko audit yang dapat diterima. Apabila auditor memutuskan untuk menurunkan resiko audit yang diterima, maka resiko deteksi yang direncanakan akan turun. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu relasi antara audit dan materialitas dengan bukti audit. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.